Universitas Negeri Yogyakarta, Teknik Mesin, S1 STIMIK Akakom Yogyakarta, jurusan Teknik Informatika, S2 Universitas Gadjah Mada, Teknik Elektro dan Teknik Teknologi Informasi, S3 University Kuala Lumpur, MIIT. Untuk media sosialnya sendiri, nama Facebook dari pembicara pertama itu Bapak Joni Maulinder, yaitu Facebook Joni Maulinder biasa, Instagram @joni_maulindar, YouTube Mr. Mr.John, dan email jonimaulindar@gmail.com. Untuk Bapak Joni Maulindar, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Rizky ya. Rizky atau Bastian ini saya manggil. Oke, Pak, ya. Halo teman-teman YouTuber, mungkin ada sebagian besar ini di YouTuber di sini. Saya sebelumnya merasa malu kalau saya harus menjadi pembicara awalnya ya. Tapi kita sharing-sharing aja ya. Kalau tadi manggil Mas Dandi jadi Kak Dandi, tapi saya Pak, kesannya kok tua banget gitu. Cara asik jadi YouTuber. Sebenarnya ini tidak terlalu berat ya untuk jadi YouTuber. Ini iseng-iseng berhadiah. Sudah bisa terlihat ya untuk slide saya. Baik. Sebelum kita ke materi, slide. Kita coba putar dulu aja. Maaf, suaranya tidak terdengar ya. Ini cuma cuplikan-cuplikan dari apa yang saya lakukan dengan beberapa video yang ada. Oke, itu sedikit video yang saya kutip dari video-video saya yang sudah saya unggah beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mendokumentasikan. Hanya saja kita terkadang
belum paham apa yang kita maksud. Baik, di awal penjelasan kali ini saya akan menjelaskan bahwa sebenarnya kita itu siapa sih? Ketika kita akan membuat sebuah dokumentasi, kita harus tahu dulu bahwa jalan atau passion kita itu sebenarnya apa. Di sini saya tahu bahwa peserta tidak semuanya mahasiswa, peserta tidak semuanya orang yang sudah bekerja, tapi ada juga peserta yang pelajar. Nah, kalau memang pelajar terkadang emang bisa kita ngevlog gitu. Saya rasa bisa saja. Hampir semua orang saat ini sudah punya handphone. Sangat sederhana dan sangat simpel. Dan semua video yang ada di vlog saya hampir semuanya menggunakan kamera dari handphone. Jadi saya rasa tidak ada masalah untuk menggunakan handphone, dan handphone saat ini juga kameranya cukup baik sekali sehingga sangat layak untuk digunakan. Sekali lagi kembali ke passion kita masing-masing adalah siapa Anda gitu. Atau siapa saya. Kalau misalnya kalau di sini saya sebagai dosen, ya mestinya saya melakukan apa yang biasa saya lakukan, misalnya dalam hal pengajaran dan lain-lain. Mungkin di sekilas video tadi saya tidak tampilkan, tapi di vlog saya lumayan banyak video pembelajaran yang bisa diikuti. Kemudian apa yang dilakukan? Ada traveling, atau Anda justru programmer, coding, ya. Kemudian kuliner atau gaming, atau justru sebagian besar dari peserta di room ini adalah gamer, ya. Tidak ada salahnya Anda untuk mendokumentasikan aktivitas-aktivitas Anda pada saat Anda bermain game. Siapa tahu ternyata Anda sampai level yang tinggi. Nah, itu di capture. Nah, kemudian ada di sini mungkin yang suka makan, ya. Yang suka makan, silakan sambil di komen aja, di komen, iya Pak saya suka makan nih gitu loh, makan apa saja rekomendasikan, silakan, nggak ada masalah kok. Anda dokumentasikan, kemudian Anda jelaskan itu jenis makanan apa, kemudian rasanya bagaimana dan lain-lain. Kemudian bagi programmer juga silakan Anda mulai tahapan-tahapan. Anda tidak perlu ragu bahwa ini apakah digunakan atau diperlukan oleh seseorang. Mulailah dari nol. Seorang programmer biasanya mulai dari hello world, ya silahkan, tidak ada masalah. Atau mungkin justru Anda membuat blog dari kebutuhan-kebutuhan untuk programming. Misalnya saya mau install ulang C++ Builder, saya mau install Visual Basic, Force Pro dan lain-lain, ya. Atau justru Anda setiap hari traveling, jalan-jalan. Pak saya traveling nih, kemana? Ke alun-alun kidul Pak. Ya silahkan aja di shoot kemudian diunggah, ya. Nanti teknis bagaimana secara spesifik bagaimana cara ambil video, ambil foto, kemudian editing dan lain-lain mungkin di pembicara kedua, ya, lebih teknisnya. Oke. Baik. Kemudian siapa yang melakukan? Nah, awal-awal justru kita pasti hampir semuanya, mungkin kita sepakati sama Mas Dandi juga, ya. Awal-awal kalau kita langsung dibuat tim, itu pasti akan sangat merepotkan. Sehingga sebisa mungkin itu dilakukan sendiri, itu akan sangat nyaman. Mulai dari pilihan apa saja, ya. Pilihannya misalnya pilihan software, pilihan objek, passion Anda, itu akan sangat mudah dilakukan bila mana Anda melakukannya secara sendiri, ya. Mulai dari konsep dulu, temanya nih, saya nyamannya di mana nih. Misal kalau saya kebetulan karena ini untuk share pengalaman, ya, apa aja saya comot. Jadi saya punya pengalaman banyak hal tentang apa saja yang saya lakukan. Saya ke Thailand, saya coba shoot all semua, gitu, ya. Kemudian di Singapura juga, kemudian di Kuala Lumpur juga, di beberapa tempat di sini, kemudian makan juga, review juga, gitu. Sehingga saya bisa pilih sekarang passion saya di mana sih sekarang, gitu. Kemudian mengapa melakukan itu?
banyak hal yang Anda secara tidak sadar itu menghilangkan memori-memori yang menurut Anda sangat penting. Anda pernah pergi kemana saja? Ya, saya yakin itu adalah sesuatu yang sangat baik. Kadang-kadang begini, kadang-kadang orang ketika pergi itu nggak ngerasa bahwa ngapain sih di foto didokumentasikan gitu. Begitu dokumentasinya hilang, bingung akhirnya. Wah, kok saya pernah ke sana ya? Apa buktinya? Ya, seperti di gambar ini ya. Ini adalah hotel persinggahan kami ketika kami studi di Kuala Lumpur ya. The Red Hotel. Selama 1 bulan kami tinggal di sini. Dan ketika tanpa foto ini, kenangan ini, bagaimana cara bisa menggambarkannya, meyakinkan orang lain bahwa kami pernah tinggal di sana? Sulit sekali. Ya. Sehingga minimal ketika Anda punya niat untuk membuat konten YouTube, awalnya Anda taruh dulu lah monetize. Kemudian Anda taruh dulu lah untuk share ke orang. Minimal Anda dokumentasikan dulu bahwa itu adalah karya saya dan suatu saat saya akan melihat ulang gitu loh. Itu saja yang terpenting. Jadi Anda tidak punya beban ya. Oke. Kemudian berbagai macam media sosial yang Anda gunakan saat ini. Ada Facebook, ada YouTube, ada WhatsApp, dan lain-lain banyak sekali. Kadang-kadang orang bicara bahwa pekerjaan orang Indonesia itu apa sih? Karena semua media sosial diikuti. Gitu. Tapi terkadang hampir semuanya itu Anda hanya mengikuti, tidak membuat konten. Di Facebook juga Anda jarang upload atau unggah video atau foto, kemudian di WhatsApp juga jarang unggah status, tapi Anda selalu melihat status orang gitu. Ya, jadi mulai saat ini coba kita berkreasi lagi. Nah, ini saya sambil menjelaskan materi di sini sambil baca nih, nengok-nengok sambil baca nih. Jadi ada komen nih, Mas Dandi sesekali prank Pak Dekan atau Pak Rektor ya, sorry, prank Pak Dekan atau Pak Rektor pas ultahnya kayaknya seru tuh gitu. Mas Dandi ya, pan upload video lagi gitu. Cek, 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 cek. Halo, maaf putus-putus. Gitu ya. Nah, itu pertanyaan itu sebenarnya bisa ditanyakan balik gitu loh. Dari Mas Dandi. Mas Riki atau Mas Ilham, kapan kalian bikin prank gitu ya. Akhirnya ternyata yang di prank bukan Pak Dekan atau Pak Rektor, tapi Mas Ilham atau Mas Riki. Oke, kita fokus ke YouTube. Di sini saya mengambil data dari pemutakhiran tahun 2017 ya, di mana di sini ada konten-konten di mana genre akun YouTube di Indonesia itu karakternya seperti apa ya. Bahwa kategori akun aktivitas pribadi itu jauh lebih banyak sebenarnya. Kemudian jumlah akunnya juga banyak. Nah, arahnya ini ke hiburan. Hiburan jauh lebih banyak. Saya nggak tahu apakah fenomena di Indonesia itu memang butuh hiburan karena stres dengan aktivitas sendiri, entah itu sekolah, kuliah, atau bekerja. Jadi ketika mereka mengunjungi YouTube, ya mereka butuh hiburan. Ya. Untuk pendidikan tidak sebegitu banyak hiburan. Ya. Pendidikan sedikit sekali. Mungkin ketika mereka dihadapkan pada YouTube, kemudian suruh belajar, mikir-mikir juga. Ya. Meskipun kadang Anda juga datang ke YouTube karena terpaksa oleh gurunya, oleh gurunya itu disuruh nonton YouTube gitu untuk belajar. Oke, di sini ada 10 akun YouTube dengan jumlah penonton terbanyak. Minimal kita bisa mempelajari bahwa karakteristik apa sih yang disukai oleh orang gitu ya. Ada mulai dari Cumi-Cumi, RCTI sampai dengan ini talk show ya. Seberapa banyak. Ini untuk di perusahaan ya. Kemudian untuk pembagian akun dalam YouTube, di sini ada yang independen dengan yang perusahaan. Secara jelas bahwa
dalam diagram ini independen jauh lebih banyak daripada perusahaan, di mana kita bisa cek bahwa independen jauh lebih mudah dan lebih kreatif lagi untuk membuat, ya. Dalam konten hiburan, di sini terlihat bahwa untuk perusahaan jauh lebih banyak karena mungkin saya rasa dananya juga lebih banyak, ya. Tapi untuk aktivitas pribadi, ya, aktivitas prank itu Mas Dandi mungkin ya. Ini termasuk di sini nih, jauh lebih banyak. Ya, perusahaan nggak mungkin lah ngeprank gitu ya. Ya, kampusmu atau sekolahmu itu tiba-tiba ngeprank gitu, mikir-mikir lagi gitu. Nah, kemudian musik nih. Musik lebih banyak perusahaan karena memang sumber daya alatnya jauh lebih mumpuni perusahaan dibanding pribadi. Meskipun ada yang pribadi, misalnya channel Alif Bakta misalnya. Ada yang fansnya Alif Bakta ya. Oh, silahkan komen di situ. Nah, Alif Bakta dia dengan kesendiriannya, dengan kesederhanaannya, tapi mampu untuk merambah dunia internasional ya. Oke. Baik, kemudian ada game nih, permainan. Ini lumayan banyak juga untuk independen ya, perseorangan. Oke. Kemudian di pendidikan juga lebih di sendiri-sendiri atau pribadi-pribadi dengan dosen. Sementara untuk perusahaan, konten institusi saya rasa jarang. Dan lain-lain ya. Oke, kemudian ini karena ini diambil dari 2017 sehingga rekor tertinggi adalah Raditya Dika, kemudian sampai dengan Musika Studio ini hanya top 10 saja ya. Ya, sekarang mungkin Anda bisa menilai sendiri siapa yang terbanyak, entah itu Atta Halilintar atau siapa ya. Oke. Kemudian di 10 akun YouTube dengan jumlah unggah video terbanyak ini Official Net News, ini banyak sekali unggah sampai dengan ini untuk hanya top 10 saja ya. Mungkin yang lain agak banyak juga. Baik, kemudian tujuan untuk membuat channel YouTube apa sih? Yang pertama saya sudah tadi jelaskan bahwa minimal kita mengunggah video atau memori kita yang kita pernah pergi kemana saja sih. Kadang-kadang Anda foto, video. Ingat bahwa ketika dokumentasi itu hanya disimpan di handphone, handphone pasti suatu saat nanti akan sirna pada masanya. Atau justru ternyata rusak. Dan memori Anda itu akan hilang semua. Sehingga minimal Anda numpang simpan memori ya. Terlepas dari itu apakah Anda nyimpan memori di YouTube misalnya. Suatu saat nanti Anda akan diingatkan oleh YouTube bahwa Anda pernah pergi kemana saja, Anda pernah punya memori siapa saja, ya. Lebih jahat. Terkadang YouTube juga munculkan siapa saja mantanmu gitu ya. Wah, itu bagus juga ya. Baik, itu dokumentasi pribadi minimal ya. Kalau misalnya saudara pengen, Pak, saya pengen pribadi saja, silakan tidak usah di-share. Yang penting Anda naik dulu lah ke konten YouTube, kan tidak disebarkan tidak masalah. Tapi ada tujuan yang lain ya. Misalnya penyebaran informasi. Justru saya pengen tenar. Kalau dulu orang ingin terkenal itu mestinya pendiam. Semakin banyak ilmu, semakin diam. Kalau sekarang sudah berbeda. Kalau orang semakin diam, tambah nggak tahu, nggak terkenal ya. Makanya Mas Dandi itu saya yakin betul di angkatannya ya, di satu angkatan itu kelas pagi itu 4 kelas. Saya yakin tidak semua kenal dengan Mas Dandi. Tapi apa namanya subscribe-nya banyak ya. Jadi dia terkenal gitu lah di mana-mana. Wah, mesti Mas Dandi. Gitu. Bahkan ketika Dori kuliah di Duta Bangsa, jarang orang kenal gitu. Tapi di luar banyak sekali kenal. Bahkan sekarang jadi artis nasional gitu. Kemudian yang terakhir ini untuk mencari uang. Mungkin ini sudah masuk ke tujuan Mas Dandi ya. Jadi meskipun ini levelnya paling atas, tapi saya rasa tidak masalah itu menjadi tujuan utama untuk pembuatan konten YouTube kalian. Mengapa harus membuat YouTube? Ya, mudah. Anda tinggal modal handphone. Modal handphone itu tidak harus beli ya.
saya beli handphone tujuannya saya untuk membuat YouTube. Enggak. Jadi tanpa membuat YouTube pun Anda secara otomatis sudah punya handphone. Jadi menurut saya itu bukan termasuk modal. Ya. Sekarang Anda mengikuti seminar kayak gini, mesti pakai handphone. Ada yang banyak sekali menggunakan handphone. Itu sudah modal kok. Itu tinggal Anda meramunya bagaimana. Perkara nanti Pak kameranya jelek nih gitu. Buat dulu lah gitu. Tidak perlu Anda menilai ini jelek atau ini bagus. Nah, kalau Anda menilai nunggu sampai bagusnya, keburu orang sudah beralih lagi ke konten yang lain, bukan konten YouTube. Kemudian murah. Kami rasa murah karena ini jangan terus dikategorikan bahwa ketika Anda mau belajar, Pak ini butuh data, butuh ini, butuh ini. Saya rasa banyak tempat di Solo. Saya kurang tahu ini apakah pesertanya ada di luar Solo. Saya yakin di beberapa tempat banyak sekali yang free online gitu. Nggak ada masalah. Jadi Anda membuat konten saja, kemudian ketika mau upload, mau unggah, Anda cari wifi gratis gitu, nggak ada masalah. Toh videonya juga tidak sampai 1 jam. Nanti belajar lagi setelah ini sama Dandi, bagaimana impact atau dampak dari video yang dibuat lama sekali, misalnya sampai 1 jam. Bikin orang malas atau justru orang nggak ditonton. Ya. Dan itu sudah saya uji di video saya ketika saya membuat vlog jalan-jalan di Thailand ya. Itu ada 41 menit. Ya lumayan juga banyak orang yang nonton, tapi tidak sesignifikan ketika kita membuat video 7 menit, 10 menit gitu. Itu saja. Kemudian informatif. Perkara apakah itu bermanfaat atau enggak untuk orang lain, yang just informasi yang kamu berikan itu pasti berisi informatif. Orang tahu bahwa oh ternyata seperti ini ya efeknya. Apakah itu nanti membuat orang jadi sedih, jadi kasihan, atau justru jadi senang melihat penderitaan orang lain gitu. Kalian kan ketika melihat pasangannya Dandi sedih, itu kan kamu ketawa-ketawa aja kan? Ya, itu luar biasa itu. Ya. Ini pasti penonton yang di sini ada yang ketawa-ketawa sendiri. Oh iya juga ya. Saya lihat pranknya Mas Dandi itu begitu ceweknya nangis, kamu ketawa-ketawa, rasain lu dikerjain gitu. Luar biasa. Jadi senang di atas penderitaan orang lain. Kemudian tidak lama untuk membuat konten ya. Sangat cepat sekali. Anda bisa buat, bahkan kalau misalnya Anda terbatas karena laptopnya tidak kuat untuk render dan lain-lain, saya rasa Anda bisa juga edit di handphone ya. Ada yang maksa ini di handphone ya. Kemudian dapat uang juga ya. Nanti sepertinya akan diperjelas bagaimana tahapan-tahapan untuk monetize. Baik. Bagaimana mengawali membuat YouTube? Ya. Yang pertama Anda mesti membuat ide atau konsep. Untuk ide atau konsep ini akan kembali lagi pada passion kalian sendiri ya. Saya tadi lihat ada penonton di sini yang sambil ngerjain pekerjaannya ya. Jadi sambil ikut seminar sambil bekerja. Sebenarnya pekerjaanmu ketika kamu buat sebuah konten itu tidak masalah diunggah, oh aktivitas si A itu sedang bekerja seperti ini toh. Tidak masalah, jadi nyambi. Jadi sesuaikan dengan passion kegiatanmu seperti apa. Kalau memang setiap hari Anda kuliner macam-macam, pagi Anda sarapan apa, silahkan buat konten. Siang Anda buat sarapan apa, buat konten. Malam, siang makan siang ya. Malam dinner dengan siapa, Anda buat konten. Terus saja. Kemudian buat alurnya. Alurnya mau dibuat seperti apa? Ya. Alurnya cuma datar saja, misalnya cuma mengenalkan saya makan ini, kemudian menunya apa saja, selesai, kemudian bayar. Ya. Mungkin Anda pernah mengunjungi Next Carlos. Ya. Ya. Saya yakin ada beberapa yang lihat YouTube-nya juga ya. Jadi
kalau ada yang tanya, loh, kok saya banyak referensi, tahu beberapa referensi dari YouTube ya. Mestinya kalau Anda mau buat YouTube kan mesti banyak referensi, lihat-lihat, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan bahkan Anda tidak perlu menjadi orang lain selain dirimu. Misalnya, Pak, kalau saya mau membuat konten YouTube, saya harus menguasai beberapa aplikasi, misalnya Adobe Premiere, kemudian Pinnacle, Avid Express, Filmora, macam-macam ya. Nah, saya rasa tidak juga. Makanya Anda coba mengunjungi video Alif Bakta, ya, Alif Bakta, gitaris handal Indonesia. Saya rasa editingnya sedikit sekali atau bahkan kadang-kadang tanpa editing gitu loh. Cuma rekaman, dia main gitar, kemudian naikkan. Lihat saja subscribe-nya berapa. Beda dengan orang-orang yang memang kurang memiliki kemampuan yang cukup baik, ya. Sehingga hilangkan prasangka bahwa saya harus menguasai beberapa software untuk membuat konten YouTube. Kemudian buat alurnya, ya. Alurnya seperti apa? Kemudian syuting. Anda kalau misalnya tidak terbiasa dengan memegang handphone, karena sekarang mungkin untuk mempermudah ya, karena temanya juga cara asik untuk membuat konten YouTube. Ya dengan handphone saja. Kalau Anda tidak terlalu terbiasa dengan pegang handphone yang stabil, sebaiknya Anda gunakan stabilizer atau gimbal gitu ya, kami menyebutnya. Nah, gunakan itu dan itu akan menghasilkan gambar yang sangat soft sekali. Ya. Tapi kalau misalnya Anda merasa bahwa saya menggunakan handphone tanpa gimbal pun tidak masalah, ya silahkan digunakan. Itu. Kemudian Anda harus ingat bahwa ketika Anda membuat konten atau mengambil gambar, Anda pikirkan dulu bahwa penonton itu pusing nggak? Jadi Anda kadang-kadang mengambil gambar itu sambil lari-lari gitu. Yang nonton juga pusing sehingga dia akan mengakhiri videomu, ya. Selesai ambil gambar, saya rasa sekali lagi kontennya bebas ya, kontennya bebas. Anda mau sekarang lagi booming sepeda-sepedaan nih, ya silakan Anda cari holder untuk sepeda kemudian pasang, tapi tolong hindari untuk pegang sendiri ya, sehingga Anda tidak kecelakaan atau justru Anda merugikan orang lain, ya, menghambat perjalanan karena Anda melakukan pengambilan gambar membuat konten. Ya. Baik, kemudian kalau Anda sudah terima gambarnya, Anda olah, Anda edit, kemudian Anda unggah. Selanjutnya saya rasa kenapa saya pisah di paling bawah, itu pelajari konsep monetisasi. Ya, gitu. Nanti Anda bisa belajar dari Dandi. Baik, ini ada pertanyaan, bukan pertanyaan ya, cuman komen aja. Dramanya Mas Dandi yang terbaik lah pokoknya. Wah, keren juga sih dia. Kalau menganiaya orang lain keren juga, ya. Nanti siapa tahu Prodi ngeprank Mas Dandi nih. Wah. Tema apa saja yang bisa digunakan sebagai objek YouTube? Sekali lagi, tema yang bisa diambil bebas, luas, apa saja. Itu bisa dijadikan sebagai konten. Anda mau mengambil tema handphone, Anda mau mengambil tema ya sesuai dengan passion Anda. Saya rasa itu akan jauh lebih mempermudah dalam membuat sebuah konten, ya. Oke. Ini ada lagi yang komen di chat ini, Mas Anjar ini YouTuber pemula dan saya rasa perlulah Anda belajar dengan Mas Dandi ini. 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe, ya. Mudah-mudahan Anda sudah mencapainya. Meskipun sangat luar biasa di awal-awal dia menggebu-gebu untuk membuat sebuah konten. Di akhir-akhir atau beberapa minggu ini sepertinya kontennya tidak sesering di awal-awal, ya. Mudah-mudahan jauh lebih giat lagi untuk membuat konten atau justru mencari waktu yang tepat, ya. Saya kemarin kontak-kontak dengan Mas Dandi, kapan nih naik videonya? Saya menunggu waktu yang tepat untuk mengunggah video saya. Nah, itu saya kurang tahu apakah titipan dari dukunnya seperti itu untuk mengunggah konten atau bagaimana. Maybe. Oke, itu dari saya. Kemudian
Sesuaikan dengan passionmu seperti apa. Kalau memang kamu bekerja ya bekerja, kalau kamu kuliah ya kuliah, kalau sekolah. Atau justru Anda misalnya membuat semacam ini saja atau mengikuti semacam ini, itu kan Anda bisa jadikan sebuah konten. Anda rekam di laptop kalian masing-masing, kemudian kirim ke channel YouTube kalian. Selesai. Butuh editing apa lagi ya? Butuh editing apa lagi? Saya rasa tidak perlu editing juga nggak ada masalah. Naikkan. Yang penting secara kontinu Anda mengupdate video-video Anda. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan dari Mr. John. Semoga ilmu yang disampaikan dapat memotivasi kita semua yang telah hadir. Lanjut ke pembicara yang kedua, yaitu Kak Dandi Ardian, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Duta Bangsa Surakarta, angkatan 2016, yang menjadi seorang YouTuber dengan 12,8 ribu subscriber dengan nama channel Dandi Ardian. Kali ini Kak Dandi Ardian akan membahas tentang YouTuber dan konten kreator. Untuk Kak Dandi Ardian, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Bastian sebagai moderator. Saya nggak tahu ya kenapa saya bisa dihubungi Pak Joni dan diajak di seminar webinar ini. Saya cuma membuat konten biasa ya, prank gitu, terus diundang, ditanya diajak ke seminar webinar ini. Oke, di sini saya akan membahas tentang YouTube dan konten kreator. Aku nyala deh, bukan aku namu, nyala linknya itu. Apa sih itu YouTube? Nah, YouTuber itu seorang pembuat konten kreator, pembuat konten, dan itu berjenis videographer yang membuat video untuk situs web, berbagi video YouTube. Kadang-kadang didukung oleh jaringan, dan beberapa tokoh YouTube juga memiliki sponsor perusahaan yang membayar untuk penempatan produk dalam klip mereka atau produksi video online. Jadi seperti iklan, seperti iklan AdSense gitu, ditaruh di situ dan kayak endorse gitu, bisa membuat bisa seperti sponsor, ditaruh di antara video YouTube. Dan di YouTube itu ada monetisasi seperti yang dibilang sama Pak Joni tadi. Monetisasi itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjadikan kanal YouTube-nya untuk mendapatkan sejumlah penghasilan. Dan iklan yang dipasang pada kanal YouTube atau video tertentu
kemudian dikenakan tarif dan menjadi penghasilan bagi pemilik video atau akun tersebut. Nah, jadi Google AdSense ini bekerja sama dengan YouTube untuk dijadikan sebuah iklan dan ini adalah salah satu langkah-langkah dari monetisasi prevent set. Dan kalian itu harus membutuhkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, di sini ada sebuah gambar, yaitu 1000 subscribernya ini baru 620. Dan jam tayangnya sudah 1086. Dan channel yang sudah disetujui akan ada checklist hijau seperti itu nanti nunggu sekitar 3-4 bulan, dan setelah itu di-approve oleh YouTube, dan YouTube kalian menayangkan iklan tersebut. Di sini kemudian lanjut ke pengertian konten kreator. Apa sih konten kreator? Konten kreator itu bisa berupa video, foto, dan bisa berupa blog, itu juga bisa jadi konten kreator. Konten kreator di sini adalah sebuah profesi yang membuat suatu konten, itu baik berupa tulisan, gambar, video, suara, ataupun gabungan dari 2 atau lebih materi konten-konten tersebut dibuat untuk media, terutamanya media digital seperti YouTube, Snapchat, Instagram, web, WordPress, Blogger, dan ini sebenarnya masih ada lagi yang terbaru itu TikTok. Dari kalian ada nggak sih yang suka TikTok? Nah, tugas seorang konten kreator itu satu, kumpulkan ide, data, serta melakukan riset, serta membuat konsep untuk menghasilkan suatu konten untuk khalayak. Di sini saat kalian menjadi konten kreator itu entah di foto atau video, itu bukan tentang kalian, tapi melainkan tentang orang lain. Jadi apa yang kalian buat itu ditunjukkan untuk orang lain, bukan untuk diri kalian sendiri, jika kalian ingin diapresiasi. Seandainya kalian membuat konten di YouTube, nah, apa itu, kalian mau membuat konten prank, challenge, atau motivasi, atau tutorial, itu terserah kalian. Yang penting itu fun, dan ada yang mengedukasi orang lain, seperti kata YouTuber-YouTuber yang udah terkenal seperti Reza Arab, Chandra Leo, ataupun Skin Indonesia, itu yang penting saat kalian ngebuat konten itu fun, dan jangan pernah menjatuhkan harga diri orang lain saat kalian melakukan prank, atau jangan pernah jangan pernah menjatuhkan harga diri orang lain, dan jangan pernah merendahkan hak orang lain. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, menghasilkan konten yang benar-benar sesuai dengan identitas dan branding yang diinginkan. Kalian ngebuat konten sesuai gimmick kalian, sesuai apa yang kalian inginkan, tapi juga harus dikonsumsi oleh publik. Itu gimana caranya? Ya, kalian search apa sih yang lagi trending, apa sih yang lagi diinginin orang lain banyak, gitu. Kalian search dan buat konten. Dan soal semenarik mungkin itu terserah kalian sendiri-sendiri, karena skill editing itu nggak bisa dinilai, itu ada tahap-tahapnya sendiri itu. Dan sekarang editing pun nggak melulu di laptop sih, di HP juga ada seperti InShoot, VN, iMovie, terus
Kalau di laptop itu ada Adobe Premiere Pro, After Effects, dan ada Filmora, ada Sony Vegas, dan ada Magic Movie. Dan yang ketiga di sini sesuaikan konten dengan platform yang dipilih. Dalam hal ini seorang konten kreator bisa menghasilkan karya untuk multi platform. Nah, kalian yang membuat konten di TikTok misalnya, kalian bisa membuat konten itu menjadi lebih durasi panjang dan di-upload di YouTube. Karena tadi yang dibahas di monetisasi tadi, kan ada 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Di situ kalian ngumpulin 4 jam tayang, 4.000 jam tayang itu, misal kalian upload video 10 menit. Nah, jika ada orang yang mengeklik video kalian dan menonton cuma 3 menit, itu yang masuk di hitungannya itu ya cuma 0,3 jam. Dan kalian masih butuh beberapa jam tayang lagi untuk disetujui di monetisasi itu. Dan yang keempat, evaluasi konten yang telah ditayangkan. Nah, ini saat kalian sudah mempublikasikan konten yang kalian anggap itu baik buat kalian dan baik dikonsumsi oleh khalayak umum, dipublikasikan, itu kalian evaluasi lagi. Apa sih konten yang kurang dan apa sih konten yang selanjutnya akan dibuat. Dan yang selanjutnya kita ke personality. Apa sih yang harus kita lakukan agar konten yang kita buat itu menarik? Yang satu, kita harus tahu karakter kita seperti apa. Karakter kita, gimmick kita ini, dan opening kita ini biasanya sering dihafalin orang. Kalau di depan kamera seperti ini, kalian akan lebih terlihat riang gitu. Kayak yang dialami Bayu Skak itu. Jadi, nah seperti itu. Kalau di kehidupan nyata kan, kalau kalian ngobrol sama teman kalian kan biasa-biasa aja. Nah seperti itu. Itu karakter kalian seperti apa. Dan kita harus suka share. Share itu kalian harus tanya sih ke teman-teman dekat kalian. Konten kreator itu jangan malu untuk bertanya sebenarnya. Konten seperti itu bagus nggak sih? Kalau aku buat kayak gini itu buat aku cocok nggak sih? Nah, gitu. Dan dibutuhkan distribusi atau membagikan konten. Dari segi teknik pembuatan kontennya yang sangat bagus atau yang biasa. Dan yang kedua, membuat konten keren tapi tidak bisa mendistribusikannya atau membagikannya. Dan kehilangan momentum atau kesempatan. Nah ini sih yang paling penting buat konten kreator. Kehilangan momentum itu kadang kalau kalian, misalnya kalian buat sinematik nih di pre-wedding, kan ada tuh pas salaman, pas ijab kabulnya. Kalau kalian kehilangan momentum pas itu ya itu nggak bisa diulang momentum yang itu. Dan itu pun harus di-shoot di beberapa angle. Itu sih kehilangan momentum atau kesempatan. Dan harus memiliki passion atau hobi. Yang paling memungkinkan itu hobi sih. Hobi itu seperti misal kalian suka memfoto, ya foto itu dijadikan sebagai konten buat kalian. Harus memiliki hobi seperti itu. Menjadi konten kreator yang sesuai hobi dengan kalian. Yang pertama, kalian harus tahu dulu kenapa mau menjadi konten kreator. Dan yang kedua, bagaimana cara mengeditnya. Jika kalian hanya bisa shoot kalian menggunakan HP itu, ya kalian nggak apa-apa sih, itu sudah lebih baik dari yang sebelumnya.
sebelumnya kan nggak ada tuh HP harus beli kamera. Nah, itu di HP itu rasa cukup sih. Tapi kalau aku di sini gunain kamera dan ngeditnya kayak gimana di HP pun sudah ada. Editor seperti InShoot, seperti iMovie, seperti VN kan sudah ada seperti yang aku bilang tadi. Dan yang ketiga, pelajari cara mendistribusikan konten itu sendiri. Karena buat apa sih kalian buat konten-konten yang bagus tapi tidak ada yang menonton? Lebih baik kalian buat konten yang sederhana tapi banyak yang menonton. Dan skill editing itu pasti semakin bertambahnya waktu pasti bakal semakin terasah itu sih. Itu yang ingin. Terima kasih. Mungkin ada yang dibicarakan, ada yang ditanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Mas Dandi. Terima kasih atas pembicaraan yang telah disampaikan dari Kak Dandi Ardian. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menambah kreativitas teman-teman semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Jadi bebas untuk peserta yang mau bertanya, mau ke pembicara pertama Bapak Joni atau ke pembicara kedua Mas Dandi. Silahkan nanti untuk pertanyaan dituliskan dalam kolom chat terlebih dahulu ya. Nanti akan saya bacakan dan setelah saya bacakan namanya siapa, harap membuka kamera dan mic-nya supaya bisa saling mengenali. Mas Dandi Ardian, ready? Iya, jadi ya. Iya. Baiklah, kita mulai sesi tanya jawab. Siapa nih? Kak siapa dulu ini? Kak Sarifa, Sari spasi FHA, Sarifa. Silakan Kak Sarifa. Mau saya bacakan apa mau bertanya langsung? Bacakan saja, Kak. Oh, bacakan saja ya. Padahal kamu itu suaramu lembut loh, Mbak. Kenapa nggak berani sendiri? Ini Kak Agak Sarifa ya. malu, Kak. Jangan malu-malu. Katanya mau jadi YouTuber itu kata Mas Dandi, jangan malu loh. Harus belajar berani. Yuk, berani nggak Kak Sarifa? Enggak, Kak, bacakan saja. Iya, iya, saya bacakan. Mas Dandi, ini untuk siapa ini pertanyaannya, Kak? Untuk Mas Dandi. Oh ya, Mas Dandi. Oke. Ini ada pertanyaan, Kak. Maaf, saya mau tanya, apa ada kesulitan dalam menjadi konten kreator? Ya, saya jawab ya. Sebenarnya kesulitan atau enggak itu tergantung diri kalian masing-masing sih. Kalau kalian emang hobi di dunia konten kreator, entah itu di foto, video, atau blogger kayak tadi, atau di TikTok kan juga ada. Itu eh, sesuai kalian dan gimana ya? Pengalaman saya aja ya, kesulitan saya itu waktu itu pertama temen, saya kan nggak punya temen. Kalau aku maksud itu kadang sendiri, kadang itu ngajak pacar aku gitu, kadang ngajak temenku yang di Wana Buana itu, karena kan juga ikut organisasi Wana Buana itu. Nah kadang aku minta bantuan temanku itu.
Dan untuk kesulitan di editingnya itu ada sih, kadang apa itu presetnya itu kadang salah, terus kadang apa itu suka ngehang, itu kan juga termasuk kesulitan ya. Oke, kurang atau enggak jawaban dari saya? Terima kasih, Kak. Sudah? Kak Safira sudah puas dengan Ini pertanyaan jawabannya? kedua gimana Mas Moderator? Sudah, Kak. Terima Sudah. kasih. Iya, iya, iya. Terima kasih Kak Safira. Untuk pertanyaan kedua, mau bertanya langsung apa dibacakan dari Mas Anjar Setiawan? Ini bacakan boleh. Oh, dari Mas Anjar Setiawan untuk Kak Dandi ya ini ya. Untuk saat peninjauan monetisasi kadang tidak langsung diterima oleh ads walaupun sudah memenuhi syarat monetisasinya. Metadata yang bagus gimana Mas Dandi biar tidak sering ditolak ads. Nah, AdSense. oke. Untuk peninjauan monetisasi itu sebenarnya itu memerlukan waktu yang agak lama sih. Aku itu waktu itu sampai 6 bulan. 6 bulan itu baru disetujui oleh pihak AdSense, di approve, dan setelah 3 sampai 4 bulan itu aku baru dikirimin PIN-nya itu. Sebenarnya itu setelah di-approve itu langsung dikirimin PIN dari Google AdSense itu seperti di videoku YouTube yang mendapatkan PIN Google AdSense itu. Nah, untuk metadata yang bagus gimana? Sebaiknya kalau Mas Anjar ini biar nggak sering ditolak oleh Google AdSense itu video-video sebelumnya yang mengandung copyright, entah itu lagu atau video yang lain atau bahkan green screen kan sekarang juga ada copyright-nya. Itu mending dihapus video sebelumnya kalau sudah memenuhi syaratnya yang 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber itu. Kan aku buat channel YouTube kan tahun 2017. Waktu itu aku upload full sinematik semua dan backsound-nya itu kan aku ambil dari luar, kadang dari Indonesia, kan itu kena copyright. Nah, pas aku tanya sama temenku dan ikut komunitas itu yang mempersulit untuk AdSense kita nggak segera disetujui oleh Google AdSense itu sendiri. Jadi ya saran saya mending video-video yang mengandung copyright, entah itu video musiknya atau green screen-nya atau yang lain, mending dihapus saja. Mungkin nanti 1 atau 2 bulan setelah itu bakal disetujui oleh pihak Google AdSense kalau sudah memenuhi 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber itu. Kalau untuk cara optimasi SEO-nya biar kita view-nya naik itu gimana, Mas? Oh ya ini aku kasih trik ya. Agar view-nya naik itu, misal kalian upload video 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau sekian itu kan. Kalau salah satu video di antara kalian itu dari Mas Anjar ini views-nya banyak lebih dari 50.000 atau 100.000 atau 200.000. Nah, saran saya setelah videonya tren atau sempat booming itu sering-seringin upload, entah itu 1 hari, 2 hari atau 3 hari. Ya minimal 2 hari sekali lah dan maksimal 3 hari sekali itu harus upload. Pasti orang yang sebelumnya mengklik video kalian itu di kemudian hari pasti akan ditonton lagi video yang selanjutnya, apalagi itu video baru. Dan setelah sekian itu nanti ditonton, pasti orang yang sering menonton itu pasti akan
subscribe atau berlangganan channel dari Mas Anjar itu. Kalau untuk trik tagnya biar muncul di tampilan itu loh, kalau yang trending kita bisa mengikutinya, optimasi tag itu loh Mas. Tag yang mana ya Mas? Yang pada saat ngupload video kita kan suruh upload tag itu loh, masukkan tag ya maksimal 500 kata itu loh. Oh itu. Kalau soal tag itu sebenarnya ngaruh nggak ngaruh sih Mas. Kan itu cuma di pencarian sebenarnya. Aku videoku itu kadang cuma tak kasih 4 atau 5 tag. Yang di uploadan itu kan, yang mau upload itu. Iya Mas. Yang tag yang bukan di deskripsi tapi yang tag di bawah. Iya, kan ada sendiri itu di tag yang di bawah itu. Itu sebenarnya ngaruh nggak ngaruh sih. Aku soalnya nggak pernah pakai tag itu banyak-banyak. Di judul itu sebenarnya udah lebih dari cukup kalau ada orang yang mencari. Apalagi kalau video yang kalian upload itu sempat dibuat beberapa orang dan trending. Baik Mas, terima kasih. Ya, Baik, terima kasih untuk Kak Anjar ini yang sudah mau pertanyaan bertanya. lagi. Ada pertanyaan lagi, silahkan dibacakan. Tolong dibacakan aja Kak pertanyaanku buat Mas Dandi. Apa pengalaman unik saat buat konten Mas Dandi? Dari Kak Febri Kurnia Hapsari. Oh, pengalaman unik saat ngebuat konten itu pernah waktu itu buat itu kayak sosial eksperimen tangan patah itu kan di HM. Nah, pengalaman unik itu kan aku pura-pura tuh apa tanganku patah. Terus aku ke HM mau buat prank itu yang pertama aku ngeprank itu orang pertama, orang kedua, orang ketiga kan ada 5 orang tuh yang orang keempat itu orangnya sama dengan orang yang pertama yang aku prank. Jadi ya itu pengalaman menurutku pengalaman yang unik sih. Ngeprank orang yang sama di waktu yang sama. Jadi itu tema pranknya padahal sama itu Mas. Ya sama itu pranknya. Jadi untuk tema pranknya itu kan prank tangan patah itu di HM. Nah itu aku kan ada 5 korban kan. Yang pertama Nah, itu korban yang pertama dan korban yang keempat ini sama. Aku kan nggak sempat lihat orangnya dan nggak sempat lihat hasilnya. Jadi aku prank semua aja gitu yang kelihatan sendiri. Itu sih. malu nih Masya Allah ya Mas itu Mas. Iya Mas, Masya Allah malunya. Tapi itu resiko jadi konten kreator juga ya Mas ya. Ya gitu sih. Harus berani. Ada pertanyaan lagi ini untuk Mas Dandi. Mas Dandi dari Kak Kris Monika. Mas Dandi ngeditnya pakai apa ya? Terima kasih. Ini aku ngeditnya itu pakai itu Adobe, keluarga Adobe. Aku ngeditnya itu pakai Adobe Premiere Pro yang 2015 dan 2016. Kalau nanti ditambahin efek yang banyak kan di Premiere Pro yang 2019 itu kan agak komplit. Nah, kalau di situ masih nggak ada, nanti pakai After Effects. Aku biasanya pakai Adobe Premiere Pro, After Effects, dan Adobe Audition. Yang Adobe Audition ini untuk menjernihkan suaranya. Itu aja sih. Aku kan kadang sudah pakai mic. Nah, kadang kalau masih kelihatan apa suara-suara tertangkap dari yang lain kayak suara motor, kayak suara lebah, itu kadang dengar banget loh. Apalagi kalau pas di ruangan. Ada suara klakson, itu kan bisa dibersihin lewat Adobe Audition. Sebenarnya keluarga Adobe itu udah menyediakan semua. Tapi ya itu harus spek laptopnya itu harus memadai. Itu sih. Itu yang berbayar apa yang bajakan ya Mas? Yang Kalau boleh tahu. yang gratis, Mas. Oh, yang gratis. Hmm, Kalau bisa yang gratis kenapa harus bayar ya Mas ya?
Mas, benar. Kalau nanti butuh softwarenya aku kasih bisa Pak. Bisa Mas? Bisa. Ya nanti kita ketemuan Mas. Saya kayak mau jadi YouTuber juga ini setelah lihat Mas Dandi ini. Ini nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau nggak, ini masih dibuka loh sesi pertanyaan untuk teman-teman semua. Untuk Pak Joni Maulinder juga bisa bertanya kepada Pak Joni. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Rizky Setiawan buat Pak Joni Maulinder. Halo Pak Joni, Halo, halo. ada pertanyaan dari Kak Rizky Setiawan. Pernah tidak merasa ragu untuk mengupload video di YouTube karena konsepnya tidak seperti ekspektasi? Terima kasih. Maksudnya gimana ya? Nah, ini maksudnya itu kayaknya gini Pak. Pak Joni itu mau mengupload video yang dibuat Pak Joni itu kayak ragu-ragu gitu loh karena konsep yang sudah dijalankan itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang dipikirkan. Oke. Eh, kalau saya sih kebanyakan memang tidak apa ya, tidak terlalu berpikir bahwa apakah ini bagus atau enggak, karena memang kebanyakan hanya untuk kayak semacam awalnya dari dokumentasi pribadi dulu. Dokumentasi pribadi kemudian diunggah. Nah, untuk ekspektasinya seperti apa, outputnya seperti apa kan mungkin arahnya lebih ke Dandi ya. Kalau Dandi kan ekspektasinya harus muncul gitu. Sementara konten di saya itu lebih ke arah dokumentasi. Misalnya ketika saya ke Dieng, kemudian saya ke Thailand, saya ke Singapura, konsepnya hanya dokumentasi saja dan saya ingin menunjukkan bahwa di situasi di sana itu seperti ini loh. Siapa tahu konten saya bisa menjadi masukan atau referensi dari teman-teman yang memang mau ke sana gitu loh. Itu saja sih. Jadi apa ya? Ekspektasi itu justru saya pikir belakangan ketika saya buat saja kemudian saya unggah. Keraguan-raguan itu kadang membuat kalian jadi nggak pengen buat konten gitu loh. Jadi kalau mau syuting ya syuting aja. Kalau mau membuat atau edit, misalnya baru kemarin saya edit profil ya buat saja, kemudian record ya record saja. Jadi nggak usah mikirkan nanti hasilnya sesuai atau tidak, kemudian alurnya harus, meskipun dalam teori harus dibuat alur ya, tapi tidak serumit itu saya rasa. Sangat mudah kok. Gitu ya Mas Rizky. Oh iya, sama terakhir. Mungkin Mas Rizky bisa tuliskan akun YouTube-nya di kolom chat. Terima Mas kasih. Rizky Setiawan ini Pak. Iya dong. Mas Rizky Setiawan. Oke, terima kasih. Oh baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Semoga Mas Rizky Setiawan mendapatkan ilmu tambahan ya Mas Rizky Setiawan. Dan pesan dari Pak Joni untuk menuliskan channel YouTube-nya di kolom chat. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Irmawan Andria Kusuma. Pertanyaan untuk Mas Dandi ya. Biar videonya nggak kena copyright terus itu gimana ya Mas? Video biar nggak kena copyright itu sebenarnya simpel sih. Kalian nggak perlu ambil video yang misal background musiknya itu sudah terkenal atau ternama. Nah itu kan ada apa itu ya? Seperti hak itu loh, seperti hak klaim itu. Kalau kalian pengen nggak kena copyright ya kalian nggak usah gunain background yang lagu-lagu yang terkenal itu. Saran saya gunain yang
no copyright aja. Di YouTube sudah banyak kok. Dan YouTube sendiri pun nyediain background yang itu nggak akan kena copyright. Kalau kalian mau download itu yang punyanya McLeod gitu, MCLOD itu backsoundnya banyak banget dan biasanya aku nggunain backsound prank itu di situ. Itu ada 9 atau 10 backsound yang nggak ada copyrightnya. Dan kalau kalian pengen nambah efek di YouTube juga udah ada, udah nyediain. Kalian tinggal aja nanti tinggal nyari green screen-nya aja dan dimasukin di video kalian yang mau kalian edit itu. Seperti itu sih. Untuk Kak Hirmawan Andria Kusuma gimana? Sudah puaskah jawaban dari Mas Dandi? Nah, ini tidak ada pertanyaan lagi ini. Bolehkah saya bertanya kepada Mas Dandi? Boleh, Mas. Nah, gini Mas, saya mau tanya itu gimana tanggapan Mas Dandi soal itu Mas, YouTuber-YouTuber yang membeli subscriber atau mindset orang-orang yang ingin merintis YouTube itu kayak ragu-ragu gitu loh. Wah, sekarang kan banyak kan YouTuber yang mengadakan giveaway supaya subscribernya naik. Nah, sedangkan dia itu kan merintis dari awal. Dia itu merasa ragu-ragu gitu loh, Mas. Itu gimana, Mas? Soal jual beli subscriber itu aku sebenarnya nggak tahu sih, malah nggak pernah dengar kayak soal yang kayak gitu. Kalau seperti itu yang dibilang Pak Joni tadi, kalau kalian mau membuat konten entah di YouTube, TikTok atau yang lain, kalian pede aja. Pas konten pertama itu pasti jelek, nggak mungkin langsung bagus. Dan di tahap-tahap berikutnya, semakin bertambahnya waktu pasti bakal ada perkembangan sedikit, apalagi di skill editing kalian. Saran saya ya pede aja dan terus aja membuat konten. Selama konten itu fun loh ya. Jadi nggak usah ragu-ragu ya, Mas. Iya. Ada lagi nih pertanyaan untuk Mas Dandi dari Mas Sulistyo Wahyu Sasongko. Oh, ini ada info dulu ya dari panitia menginfokan untuk absen dari peserta mohon meng-screenshot bahwasanya kalian sudah masuk dalam rapat ini untuk penyerahan sertifikatnya nanti. Dari panitia ada info itu, lalu saya bacakan lagi pertanyaan dari Kak Sulistyo. Untuk Mas Dandi, bagaimana pendapat Mas Dandi tentang YouTube Indonesia sekarang dengan banyak artis yang masuk YouTube? Terima kasih. Aduh, itu gimana ya? Kan Ini pakai emoji belum Mas ini Mas? itu cowok Mas, itu temanku Mas. Oh, saya kira. Astagfirullah. Astagfirullah. Nah, soal YouTube sekarang itu ya sistemnya emang udah berubah algoritmanya. Algoritma YouTube yang dulu ya, dari awal 2014 sampai 2018 akhir Desember itu, peraturan YouTube itu kalau kalian mau dimonetisasikan cuma 10.000 viewer. Dan sejak 2018 Desember sampai sekarang itu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber kan baru bisa dimonetisasi. Ya algoritmanya semakin berubah dan pasti akan berkembang. Dan untuk YouTube yang sekarang itu menurut saya ya karena sebagai bisa disebut sumber ladang uang sih. Kalian tinggal upload video dan dapat uang. Banyak artis yang ikut ke YouTube itu ya karena melihat sumber ladang uangnya itu menurut saya. Jadi enggak bisa dibilang YouTube sebagai bisnis ya Mas ya.
Ya itu Mas, itu sudah jadi bisnis. Seperti yang dibilang Skin Indonesia itu loh, yang sempat Oh iya, trending 3 itu, yang Jovial Lopez-nya. yang sudah pamit itu ya Mas ya. Iya, tapi pamitnya masih tahun depan Mas. Iya. Ada lagi pertanyaan dari Mbak Jemika Palupi ini Mas, untuk Mas Dandi. Yang bisa mempengaruhi kena copyright apa saja Mas selain backsound? Selain backsound yang bisa mempengaruhi kena copyright itu kalian upload video orang lain. Misal video saya kamu re-upload, dan nanti di tampilan YouTube saya itu akan muncul notifikasi kalau video saya itu di-upload ulang oleh yang bukan di channel saya. Nah, itu bisa kena take down. Kalau saya orangnya mau mengambil keuntungan dari situ, ya video yang di-upload oleh orang lain dan itu video saya, yaitu saya take down aja. Itu seperti hak klaim. Di YouTube algoritmanya gitu. Itu buat yang sudah dimonetisasi tapi. Dan Oh iya iya. selain upload ada juga green screen. Kalian main green screen kalau bukan yang gratis juga bisa kena take down. Maksudnya gimana itu Mas? Main green screen yang bukan gratis itu? Green screen itu kayak ini loh. Apa itu ya? Efek video kalian ambil dari YouTube. Nah, kalau green screen di situ misalnya berbayar, kan ada di deskripsinya, ada yang bayar, ada yang gratis. Kalau yang berbayar itu dan kalian ambil di situ, kalian walaupun kalian edit 10 kali pun dan kalian upload di channel kalian, yaitu bisa kena copyright. Green screen itu seperti efek. Iya ya Mas. Paham. Gimana Kak Jemika? Sudah puas dari jawaban Mas Dandi? Oke, oke, paham. Oh, Alhamdulillah kalau sudah paham. Lanjut, ada pertanyaan lagi dari peserta. Masih dibuka sesi tanya jawab ini. Kita tunggu sampai setengah tiga lebih ya. Masih dibuka. Kalau sudah tidak ada, akan diakhiri. Ini saya ketikkan pengumuman dari panitia. Silahkan men-screenshot untuk absensi. Mana ada pertanyaan lagi? Sepertinya tidak ada. Bila saya baiklah teman-teman, kita sudah memasuki penghujung acara pada siang hari ini. Semoga nah. Semoga pembicaraan siang ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Untuk pembicara, sebelum saya akhiri, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Mungkin dari Pak Joni atau Mas Dandi? Saya sedikit aja. Saya rasa untuk kaum pemula YouTuber atau justru yang sudah jalan, kita lakukan apa yang kita bisa. Simpel saja. Kalau mungkin Mas Rizky atau mau buat, saya rasa buat saja. Jangan pikirkan apakah itu bisa dimonetize atau tidak. Yang penting kita melakukan hal yang
terbaik untuk kita sendiri. Itu saja, terima kasih. Salam YouTuber. Baik, terima kasih dari Bapak Joni atau Mr. John. Salam dari YouTuber pemula. Dari Mas Dandi, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Ya, pesan-pesan saya, kalian terus aja berkonten, entah itu nanti hasilnya seperti apa, pasti seiring bertambah waktu bakal bagus. Dan nggak usah mikir uang dulu, pasti kalau konten kalian banyak ditonton, pasti akan dilirik oleh YouTube dan pasti akan dimonetisasi kok. Udah itu aja. Salam Terima YouTuber. kasih banyak Mas Dandi. Salam YouTuber. Terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah hadir pada seminar online siang hari ini. Saya selaku moderator, bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya infokan lagi untuk sertifikat, silahkan men-screenshot bahwasanya kalian sudah hadir pada seminar online siang hari ini. Nanti akan dihubungi oleh panitia seminar. Sekian dari saya dan seluruh panitia seminar online Himpunan Mahasiswa Prodi Teknik Informatika Universitas Duta Bangsa Surakarta. Dari kami semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next webinar. See you guys. Salam YouTuber. Terima kasih.